Shalom, selamat pagi. Kita akan kembali dalam mesbah doa pagi. Maafkan pada pagi hari ini saudara, tadi ada gangguan teknis. Tapi mari saudara, kita akan lebih lagi dalam lagi, kita akan mulai ibadah kita. Dan terima kasih bahwa Tuhan Yesus menyertai pada saat pagi hari ini. Walaupun ada tantangan pagi hari ini saudara dalam pelayanan kami, namun kami bersyukur Tuhan menyertai kami sehingga pagi hari ini kami bisa mengadakan mesbah doa pagi. Pagi hari ini kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini walaupun kami ada tantangan dalam Tuhan pelayanan kami, namun Kau menyertai kami pagi hari ini sehingga Tuhan tidak ada satupun ya Bapa, Tuhan iblis mau mengganggu, melemahkan dan mempermalukan kami. Semuanya ditolak di dalam nama Tuhan Yesus sehingga pagi hari ini kami boleh dapat Tuhan berkumpul Tuhan saat ini berkemenangan dalam mesbah doa pagi. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik bagi kami Tuhan. Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Aku selalu memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku selalu menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku selalu memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku selalu memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku selalu menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan, Engkau baik. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak terima pujian. Engkau layak menerima pujian. Hormat dan kuasa hanya untuk Engkau Tuhan. Hormat dan kuasa
sebab Kau telah ciptakan buat kami segalanya. Oleh karena kehendak-Mu kami ada hari ini, oleh karena kehendak-Mu, amin. Semuanya itu telah ada dan diciptakan bagi kami semua, amin. Ciptakan untuk kemuliaan-Mu, kami boleh hidup dan kami boleh ada. Terpujilah Tuhan, katakan hosana, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Yesus, Engkau baik, oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, katakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian kami pagi hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak, amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya bagi kami, segalanya. Oleh karena kehendak-Mu kami ada dan kami jadi, karena kehendak-Mu semua alam Tuhan Kau ciptakan untuk kami demi kebaikan-Mu, hanya itu telah ada, amin. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu, kami membesarkan nama-Mu, kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, hosana, hosana, oh, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhannya bagi Yesus, Yesus, amin. Oh, oh, hosana. Terpujilah Tuhan, amin Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, hanya Engkau bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus. Oh, 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 sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Engkau selamanya, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik Bapa. Semua Kau ciptakan alam ini, oh, dengan firman-Mu, dengan segala kebaikan-Mu Kau ciptakan kami, seturut dan serupa segambar dengan-Mu, Yesus. Biarlah kami mau hidup di dalam-Mu, hidup dalam kehendak kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus Bapakku, Engkau telah ciptakan hidup kami seturut kehendak-Mu. Biarlah kami memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau ciptakan hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah ciptakan kami seturut dan segambar dengan Engkau Tuhan.
Biarlah kami mau terus lebih Tuhan membangun hubungan intim lebih dekat padamu Tuhan. Karena hidup kami telah Kau ciptakan segambar dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus tidak meninggalkan kasih yang mula-mula Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan pada sepanjang hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami pasti beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mau nyanyikan puja ini sekali lagi. Katakan hosana hosana bagimu Tuhan, sebelum kami masuk dalam firman-Mu yang memberkati kami. Oh, oh, oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, oh sana, amin Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah namamu, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami merendahkan diri, tersungkur di bawah kaki-Mu, berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya. Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam Mesbah Doa Pagi. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan membaca di dalam saudara Matius pasal yang ke-13. Ya, saudara, temanya adalah 4 jenis atau tipe hati manusia. Ya, 4 jenis tipe hati manusia di dalam Matius pasal yang 13. Ya, Matius pasal yang ke-13, bagaimana Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saudara, yang pertama adalah saudara jenis hati yang keras. Ya, di dalam Matius 13 ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, saudara, pengertiannya di dalam ayat yang ke-19, apa yang Yesus katakan, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, saudara, benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu adalah, saudara, menggambarkan tentang hati yang keras. Ya, saudara, karena kalau saudara tanah itu selalu dilalui oleh manusia, saudara, orang berjalan, maka tanah itu menjadi keras. Ya, di dalam ayat yang ke-14, di ayat sebelumnya dikatakan, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap.
Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, saudara, Tuhan menggambarkan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, saudara, adalah seorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi hatinya keras. Ya, saudara, karena apa? Menolak firman Tuhan. Ya, saudara, orang-orang yang seperti inilah, saudara, yang tidak akan diselamatkan. Ya, karena setiap firman Tuhan yang disampaikan, mereka menolak. Ya, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita, saudara, memiliki hati yang lembut. Ya, saudara, itu nanti digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti tanah hati yang subur. Ya, saudara, firman Tuhan katakan, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Ya, saudara, setiap kita anak-anak Tuhan tidak boleh memiliki hati yang keras. Ya, setiap teguran firman Tuhan, saudara, jangan kita mengeraskan hati. Ya, melainkan kita membuka hati kita, karena firman Tuhan itu mendidik dan mengajar kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, orang-orang yang hatinya keras tidak akan mendapatkan penyertaan Tuhan, tidak akan hidupnya bertumbuh. Ya, firman Tuhan tidak akan tertanam di dalam hatinya, tidak akan bisa tertanam, saudara. Ya, karena apa? Karena hatinya keras. Ya, sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Ya, hidupnya tidak mengalami perubahan oleh karena hatinya keras. Ia mau berjalan menurut kehendaknya sendiri, menurut pengertiannya sendiri. Ia tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Ya, walaupun beribadah, namun hatinya keras. Ya, saudara, biarlah hati yang seperti ini kita, saudara, kita jauhi. Ya, tidak boleh ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Ya, yang kedua adalah hati yang rapuh. Ya, saudara, dalam Matius 13 ayat yang kelima dan yang keenam, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Ya, saudara, dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Ya, saudara, ada jenis kedua, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang rapuh. Ya, mereka menerima firman dengan gembira, namun apabila mereka diuji, mereka tidak tahan uji. Ya, sehingga saudara, melalui penderitaan-penderitaan yang mereka alami, mereka bisa murtad. Ya, mereka bisa tinggalkan Tuhan, gampang kecewa, gampang sakit hati. Ya, tinggalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak berakar di dalam firman. Ya, saudara, hatinya tidak tertanam firman Tuhan. Ya, saudara, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang gampang mudah goyah oleh kesulitan-kesulitan hidup ini. Ya, oleh karena dia tidak mau berakar di dalam firman Tuhan. Ya, saudara, inilah jenis tipe orang yang kedua. Ya, dan kiranya saudara, hal ini jangan ada dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, ada orang-orang anak-anak Tuhan yang hanya senangnya dengar firman Tuhan. Ya, namun tidak jadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara, mereka gembira, mereka senang dengar firman Tuhan, namun tidak jadi pelaku firman Tuhan.
Dan pada saat mereka diuji, ya, saudara, datang ujian itu, yaitu penderitaan, mereka tidak kuat, ya. Karena apa? Mereka tidak berakar dalam firman Tuhan, ya. Saudara, mereka tidak jadi pelaku firman Tuhan, sehingga mereka mudah goyah, mudah lemah, mudah putus asa, mudah kecewa, dan akhirnya mereka, saudara, meninggalkan Tuhan. Mereka murtad, ya. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa keadaan manusia akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, saudara, ya. Firman Tuhan katakan bahwa banyak orang yang akan murtad di sana, ya, oleh karena penindasan, oleh karena penganiayaan, oleh karena nama Tuhan, dan banyak orang mengalami murtad karena mereka tidak berakar dalam firman Tuhan, ya. Saudara, biarlah firman Tuhan itu menjadi pegangan dalam hidup kita, ya. Kita boleh berakar kuat di dalam firman Tuhan, sehingga saudara dan saya tetap teguh menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya, kita tetap kuat, saudara, menghadapi setiap kesulitan hidup. Karena firman Tuhan yang boleh menopang hidup saudara dan saya, ya. Yang ketiga adalah hati yang bersemak duri, ya. Dalam ayat yang ke-7 dari Matius pasal yang ke-13. Sebagian lagi jatuh di pinggir, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, ya. Saudara, dijelaskan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, ya. Saudara, semak duri berbicara tentang kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, ya. Di dalam kitab Injil, saudara, di dalam kitab Injil Markus ditambahkan yaitu keinginan-keinginan akan hal yang lain, dan di dalam kitab Lukas ditambahkan pula tentang kenikmatan hidup, ya. Saudara, kenikmatan hidup, kekhawatiran, ya, tipu daya kekayaan, hawa nafsu manusia yang memiliki banyak keinginan-keinginan hawa nafsu itu membuat benih firman Tuhan tidak berbuah, ya, tidak bertumbuh, saudara, ya. Itu menghimpit hati mereka sehingga, saudara, ya, keinginan-keinginan duniawi mereka lebih kuat, kekhawatiran mereka lebih kuat daripada firman Tuhan, ya. Saudara, semak-semak duri itu haruslah kita cabut. Kekhawatiran, ya, saudara, kita cabut, kita buang jauh-jauh, ya. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Kemudian, saudara, firman Tuhan katakan, biarlah hati kita jangan terikat oleh dunia ini, oleh kenikmatan hidup ini, saudara, oleh harta kekayaan ini, tetapi baiklah hati kita terikat hanya kepada Tuhan, ya. Saudara, biarlah semak duri itu kita boleh cabut, ya, supaya jangan ada, saudara, yang menghalangi pertumbuhan, saudara, kerohanian kita kepada Tuhan, ya, sehingga, saudara, kita tidak berbuah hidup kita, ya. Inilah yang menjadi penghalang kehidupan kita tidak berbuah. Hati yang keras, ya, itu penghalang pertama. Yang kedua adalah, saudara, hati yang rapuh, ya. Ini jenis orang yang kedua, ya, saudara, memiliki hati yang rapuh, tidak tahan uji, ya. Yang ketiga adalah hati yang bersemak duri, ya, yang menghimpit, ya, kerohanian kita sehingga, saudara, kehidupan kerohanian kita tidak berbuah, ya. Saudara, jenis hati yang keempat adalah hati yang baik atau hati yang lembut, ya. Dalam Matius 13 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan Yesus, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ya. Dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat ya. Tuhan mau hidup saudara dan saya ya berbuah, memiliki hati yang lembut ya. Artinya hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga saudara dan saya ya mengalami perubahan hidup dari hari ke hari ya. Saudara lewat kuasa firman dan roh Tuhan yang menuntun saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah firman Tuhan, kiranya saudara dan saya boleh kuat menghadapi setiap tantangan hidup oleh karena firman yang boleh tertanam di dalam hati kita, oleh karena saudara kita ya mengutamakan Tuhan, hanya terikat kepada Tuhan hati kita. Inilah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kita ya. Kita akan nyanyikan pujian ini saudara ya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Engkau sungguh baik ya. Saudara, inilah lagu yang saya ciptakan. Biarlah kasih Tuhan Yesus yang begitu dalam itu boleh melekat di dalam hati kita. Firman Tuhan boleh melekat di dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita mengasihi Tuhan, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan Yesus dalam hati kita ya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dalam tak terduga, lebih dalam dari lautan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu luas, luas tak terduga, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dalam tak terduga, lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu luas, luas tak terduga, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, mara bahayakah, kekurangankah, kelaparankah, pedangkah, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dari kasih Yesus yang ada di dalam hati kita. Kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang sudah melekat di dalam hati, oleh karena firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Kita tidak akan bisa meninggalkan Tuhan, baik kesusahan dunia ini, karena kasih Tuhan yang boleh tinggal di dalam hati, melimpah di dalam hati kita. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap kuat di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kita.
Saudara, singkirkan segala semak duri di dalam hatimu. Baik itu kekhawatiran, itu merusak imanmu. Kekhawatiran membuat engkau tidak tenang di dalam hidup. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Demikianlah hati kita jangan terikat oleh dunia ini. Jangan terikat oleh kekayaan dunia ini. Jangan terikat oleh kenikmatan hidup yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Biarlah yang menjadi kesukaan kita adalah kita datang masuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami semakin mengasihi Tuhan, melekat erat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kasih-Mu dalam tak terduga, lebih dalam dari lautan. Kasih-Mu luas tak terduga, lebih luas dari samudra Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalaskan doa mengucap syukur. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini berada di rumah atau di rumah sakit dalam pembaringan karena sakit. Tuhan yang jamah dan Tuhan yang lawat kami dan sembuhkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi, Tuhan yang kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Oleh karena mereka sudah waktunya Tuhan untuk memanggil mereka. Tuhan, buat setiap kami yang mengalami pergumulan hidup, baik oleh masalah ekonomi ya Tuhan, baik masalah dalam keluarga, kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu. Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan di masa pandemi ini, biarlah virus Omikron Tuhan boleh semakin menurun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya pandemi ini menjadi endemi ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kami mengalami ketakutan apapun, oleh karena kuasa penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sambil kami boleh menjaga protokol kesehatan, Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan saat ini di dunia yang menghadapi peperangan, baik Rusia maupun Ukraina. Kiranya Tuhan tolong anak-anak-Mu di sana ya Tuhan. Bangsa atau rakyat yang menderita, Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan Tuhan, supaya Tuhan keadaan ini Tuhan boleh kembali terjadi perdamaian ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Supaya Tuhan, karena Tuhan menentang Tuhan pembunuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan atas bangsa ini Tuhan, supaya kembali ada perdamaian. Dan seluruh rakyat yang mengungsi, mereka yang berada di ruang bawah tanah, mereka boleh kembali Tuhan ke tempat asal mereka, ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, diberkatilah engkau di dalam rumahmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, waktu engkau keluar masuk rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara boleh share dan bagikan kesaksian saudara juga, agar menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.